Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Rizky Amalia, Umi Zatia Sarah, Anggeka Putri, dan Azra Ramiza. Di sini kami akan membahas mengenai social contract theories. Sebelum membahas teori kontrak sosial itu sendiri, pada bab sebelumnya sudah dibahas terkait dengan Kantian konsep atau The Kantian konsep atau konsep Kantian, yang merupakan setiap pengambilan keputusan kita harus membayangkan bahwa kita adalah pihak yang dirugikan. Pada bab sebelumnya, konsep ini sudah dijelaskan, yang mana konsep ini merupakan konsep yang cukup elegan, tetapi agak sulit untuk diterapkan dalam situasi bisnis. Tetapi ada salah satu cara untuk memajukan pengembangan etika berbasis tindakan adalah dengan memasukkan ide-ide berdasarkan kontrak sosial, yang mana kontrak sosial itu sendiri merupakan sebuah perjanjian antara rakyat dan para pemimpinnya atau antara manusia-manusia yang tergabung di dalam komunitas tertentu. Kontrak sosial ini telah menjadi bagian penting dari teori politik selama beberapa waktu, dan banyak juga praktisi-praktisi bisnis menemukan bahwa rules of the game atau aturan dari kontrak sosial ini dihasilkan dari kesepakatan antara pemain berpengalaman. Pemain di sini dalam tanda kutip adalah orang-orang yang sudah berpengalaman pada perusahaan itu sendiri. Setelah adanya beberapa gagasan, ide terkait dengan kontrak sosial yang berbasis tindakan ini, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwasannya etika didasarkan pada kesepakatan dalam suatu kelompok sosial, yang mana pendapat ini sudah mendapat dukungan yang cukup besar dalam dunia organisasi bisnis. Selanjutnya, pengenalan pada kontraktualisme. Kontraktualisme itu sendiri merupakan perkembangan dalam teori etika berbasis tindakan yang memiliki daya tarik intuitif yang cukup beragam. Secara historis, ini terkait dengan gagasan dalam teori politik tentang kontrak sosial. Tujuannya adalah organisasi sosial didirikan atas kesepakatan antar warga negara. Perjanjian ini mungkin tidak berasal dari peristiwa tertentu, tetapi dapat dilihat sebagai berdasarkan kesepakatan yang tersirat. Misalnya, untuk menerima kepemimpinan raja atau penguasa untuk menjaga ketertiban sosial. Banyak pertanyaan yang timbul terkait dengan kontrak sosial ini, seperti bagaimanakah perjanjian ini terjadi di dunia nyata, dalam praktiknya, dan apakah kesepakatan tersebut memiliki batasan-batasan dengan cara apapun. Lalu apa yang terjadi ketika seseorang mengingkari perjanjian tersebut, apakah ada sanksi yang diterima dan bagaimana cara diadilinya. Di sini kita dapat melihat dari dua teori. Yang pertama game teori dan yang kedua virtue teori. Game teori ini teori permainan dan virtue teori ini merupakan teori kebijakan. Yang pertama game teori yang akan kita bahas. Game teori ini berbasis matematis. Misalnya melalui modal seperti dilema tahanan. Kita semua tahu pasti seseorang pernah terjebak di dalam situasi yang semua orang berkepentingan untuk menjaga kesepakatan, tetapi pasti aja ada godaan besar untuk melanggar perjanjian ini. Contohnya, misalnya bisa dibilang tragedi milik bersama. Di sini ada kasus suatu golongan memiliki tanah yang atas nama milik bersama, tetapi disisihkan untuk keuntungan semua orang, dan ada satu orang yang melihat peluang untuk mendapat keuntungan lebih cepat dari melanggar persetujuan yang sudah disepakati sebelumnya. Contoh bisnis yang dapat dilakukannya untuk melanggar perjanjian ini mungkin berupa pengaturan penetapan harga dengan asumsi konteks di mana hal ini adalah hal yang merupakan sesuatu yang legal. Meskipun mungkin merupakan kepentingan semua orang untuk menjaga perjanjian dalam jangka panjang sehingga memberikan keuntungan yang wajar, mungkin seseorang ini tergoda untuk menjadi orang yang pertama
yang melanggar perjanjian dan mendapatkan keuntungan cepat dengan melakukan pemotongan harga si tanah ini. Sanksi yang dapat diberikan terhadap seseorang ini mungkin berupa ancaman terhadap perperangan atau perselisihan terhadap harga tanahnya. Yang kedua, mungkin juga hilangnya reputasi seseorang bisa dipercaya atau kehilangannya kepercayaan orang lain terhadap si orang tersebut yang mengingkar janji. Dengan demikian, mungkin perjanjian ini tidak dianggap sebagai perjanjian yang cocok untuk masa depan bagi si individu yang melanggar perjanjian ini. Selanjutnya, virtu teori, teori kebijakan atau teori keutamaan, yang merupakan cara kebiasaan melakukan sesuatu sebagai kodrat kedua atau sudah menjadi kebiasaan di kehidupan sehari-hari. Meskipun hal ini mungkin memberikan kita beberapa alasan tentang bagaimana kesepakatan dapat diambil untuk memiliki peluang mencapai kesepakatan yang kemungkinan besar akan dipatuhi oleh semua pihak, beberapa aturan dasar perlu diterapkan. Biasanya perjanjian harus dibuat dengan bebas oleh orang-orang yang rasional, yang menghormati otonomi sekumpulan orang lainnya. Ini berhubungan dengan etika Kantian. Kemungkinan juga perjanjian tersebut membahas beberapa tujuan fundamental, misalnya memberikan dasar yang stabil untuk menjalankan bisnis, tanpa membatasi kebebasan bertindak dari orang-orang yang berpartisipasi dengan cara apapun yang tidak dapat mereka terima. Ini mungkin cukup sulit untuk dikelola. Kita mungkin menginginkan kebebasan bertindak sendiri tetapi takut untuk mengambil konsekuensi dari kebebasan bertindak orang lain. Di sini kita juga ingin agar semua kesepakatan adil, meskipun ini tidak mudah untuk didefinisikan. John Rawls pada tahun 1972 memberikan gagasan atau hipotesis original positions yang mencapai kesepakatan sementara yang berada di balik veil of ignorance. Maksudnya di sini adalah di mana seseorang yang rasional di sini bagaimana seseorang yang selalu bertindak memaksimalkan ukuran kinerjanya, mengingat apa yang ia amati tentang lingkungan dan pengetahuan lain yang ia miliki. Mencapai kesepakatan sementara, tetapi orang tersebut berada di balik veil of ignorance. Veil of ignorance merupakan suatu keadaan yang diasumsikan bahwa setiap pihak tidak mengetahui fakta-fakta mengenai tempatnya di dalam masyarakat, kedudukan, kelas sosial atau status sosial yang dimilikinya, tidak mengetahui nasib, kemampuan, serta kecerdasan yang dimilikinya sendiri. Di sini para orang-orang ini mungkin bertindak dengan cara yang mementingkan dirinya sendiri, karena mereka tahu di mana letak keuntungan jika mereka melakukan tindakan tersebut, sehingga diasumsikan bahwa dalam posisi semula mereka tidak mengetahui pola aturan seperti apa dalam perjanjian yang menguntungkan mereka. Oleh karena itu, mereka harus menyetujui kesepakatan sambil membiarkan kemungkinan bahwa tidak akan membangun kekuatan mereka tersebut yang belum mereka ketahui sendiri. Satu hal yang memungkinkan yang patut kita catat di sini bahwa hal ini hanya menarik perhatian pada pentingnya menyetujui aturan main sebelum terlibat dalam usaha patungan apapun. Jika kita ingin perjanjian tersebut dapat berjalan, maka kita harus adil dan mempertimbangkan perspektif dari semua orang yang terlibat dalam perjanjian ini. Baiklah, saya akan melanjutkan materi Justice and Fairness. Kata keadilan memiliki berbagai makna, beberapa yang berkaitan dengan hukum setelah kejahatan dan kompensasi bagi korban kejahatan atau kecelakaan. Dalam bentuk lain, bagi para politis, sosial dan ekonomi, serta masyarakat luas, ini merupakan gagasan distribusi dari keadilan. Teori keadilan ekonominya didasarkan pada gagasan tentang hak, yaitu kepemilikan. Pada abad ke-17,
filosof Inggris John Locke menegaskan bahwa orang secara moral berhak atas apa yang telah mereka hasilkan. Dalam menjalankan sebuah organisasi, konsep fairness sangat penting. Dari konsep ini, kita ingin mengatur aktivitas staf dan organisasi secara keseluruhan dengan aturan dan regulasi. Kita akan selalu peka terhadap kebutuhan untuk melakukan penilaian dalam situasi sulit atau berdasarkan situasi. Beberapa gagasan yang disepakati atau yang disetujui tentang keadilan dan kewajaran. Dalam praktiknya, gagasan keadilan tampak tidak bisa dihindarkan. Menarik itu dicatat bahwa hal itu cenderung dihindari oleh teori etika, dengan gagasan seperti keadilan distributif diletakkan pada suatu tempat meskipun ini hanya mengeksplorasi satu aspek dari penggunaan kata adil dalam sehari-hari. Selanjutnya, social contract theory in business context. Pendekatan pengembangan norma moral perilaku dalam masyarakat menekankan pada kebebasan masyarakat untuk memutuskan sendiri. Gagasan tentang anggota kelompok atau masyarakat yang bebas untuk menyusun aturan mereka sendiri. Suatu kelompok mungkin merasa lebih termotivasi untuk melakukan peraturan yang telah mereka sepakati atau telah mereka rancang dengan sedemikian rupa atau dengan bebas serta memantau kinerja anggota kelompok lainnya. Pendekatan pada kebebasan dan otonomi sejalan dengan pandangan umum di banyak masyarakat bahwa pelestarian kebebasan individu adalah tujuan utama, asalkan ada mekanisme yang tersedia untuk menenganinya. Efek dari kebebasan. Gagasan organisasi sebagai unit analisis dari garis kepemikiran inilah yang akan menjadi perhatian kita paling banyak dalam penggunaan teori kontrak sosial. Masalah yang berdekatan dengan ini adalah norma moral yang berlaku ketika terlibatnya dalam bisnis internasional, sehingga menggabungkan perspektif organisasi dan tradisional. Etika bisnis atau sebenarnya benar-benar berkaitan dengan manajemen praktis, aturan, prosedur, dan konvensi. Sistem organisasi yang berdiri sendiri, mereka berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain dalam cara yang kontraproduktif. Individu yang mengubah keanggotaan dan sistem yang lebih besar dapat melakukan imposens yang bertentangan dengan keinginan anggota. Sebagai gambaran tentang bagaimana sistem bekerja, model teori kontrak sosial tampak terbatas meskipun lebih menyeluruh dari beberapa teori etika. Etika bisnis atau sebenarnya benar-benar berkaitan dengan manajemen praktis, aturan, prosedur, dan konvensi. Sistem organisasi yang berdiri sendiri, mereka berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain dalam cara yang kontraproduktif. Individu yang mengubah keanggotaan dan sistem yang lebih besar dapat melakukan imposens yang bertentangan dengan keinginan anggota. Sebagai gambaran tentang bagaimana sistem bekerja, model teori kontrak sosial tampak terbatas meskipun lebih menyeluruh dari beberapa teori etika. Selanjutnya kita masuk pada teori kontrak sosial integratif. Nah, pada teori kontrak sosial integratif ini dijelaskan bahwa tanggapan khas Barat terhadap ketegangan antara universal dan etika situasional yang terdapat pada bab 15, yaitu pengembangan dari suatu integratif model yang menggabungkan keduanya. Nah, model Donaldson dan Dunphy dijelaskan di bawah ini dibangun di atas kerangka kontrak yang diperkenalkan di atas, dan kami di sini mengikuti deskripsi model yang diberikan Fritsky tahun 1997. Nah, model ini membayangkan hierarki sistem masing-masing
mengembangkan kontrak sosial yang sesuai dalam kebebasan bertindak diizinkan oleh sistem tingkat yang lebih tinggi. Motivasi di balik pekerja ini adalah untuk memberikan sosial praktis, model gaya kontrak, perilaku etis di berbagai budaya yang berbeda. Oleh karena itu, niatnya adalah untuk PK terhadap perbedaan lokal memungkinkan mekanisme arbitrase konflik antar wilayah lokal. Selanjutnya kita masuk pada Ivernorms. Ivernorm adalah prinsip-prinsip mendasar sehingga menurut definisi mereka berfungsi untuk mengevaluasi norma-norma tingkat rendah, mencapai ke akar dari apa yang etis bagi kemanusiaan. Ada beberapa bagian model Ivernorms. Yang pertama yaitu kebebasan pribadi, keamanan dan kesejahteraan fisik, partisipasi politik, penjelasan dan persetujuan, kepemilikan properti, hak untuk hidup, dan yang terakhir yaitu martabat yang sama bagi setiap pribadi manusia. Baiklah, selanjutnya yaitu kita masuk ke materi kontrak sosial makro, yang dimana aturan main kontrak sosial mikro akan dibentuk, yaitu memberikan sekumpulan kondisi minimum yang diperlukan agar model kontrak sosial ini dapat berjalan. Nah, apa saja kontrak sosial makro ini diperlukan agar model kontrak sosial ini dapat berjalan? Yang pertama, komunitas ekonomi lokal diberi ruang bebas moral untuk menghasilkan norma-norma etika bagi anggotanya melalui kontrak sosial mikro. Nah, yang kedua, kontrak sosial mikro yang menghasilkan norma harus didasarkan pada persetujuan dengan hak mutlak untuk keluar. Yang ketiga, agar menjadi wajib bagi anggota komunitas, norma kontrak sosial mikro harus sesuai dengan Ivernorms prinsip. Nah, yang terakhir yaitu aturan prioritas yang sesuai dengan aturan di atas harus digunakan untuk menyelesaikan konflik di antara norma kontrak sosial mikro yang saling bersaing dan eksklusif. Selanjutnya yaitu kontrak sosial mikro, yang dimana ada berbagai macam sistem yang dapat mengembangkan kontrak sosial mikro ini. Nah, ada komunitas ekonomi yang membuat kontrak sosial mikro dapat mencakup yang pertama, kelompok informal dalam organisasi, yang kedua, kelompok formal dalam organisasi, yang ketiga ada perusahaan, yang keempat ada industri, yang kelima asosiasi profesional, yang keenam organisasi nasional, yang ketujuh organisasi internasional, dan yang kedelapan yaitu negara. Pada tahap ini mungkin ada norma aktual yang akan dikembangkan sebagai bagian dari kontrak sosial mikro. Contohnya itu norma tertentu mungkin termasuk jangan berbohong dalam kontrak, jangan melanggar kontrak, sediakan tempat kerja yang aman, dan berikan prevensi pekerjaan kepada staf lokal tersebut. Nah, di sini telah menengahi di batas antara operasi norma sistem mikro tertentu. Contohnya adalah ketika sebuah perusahaan internasional sedang mempertimbangkan praktik kerja di dalam pabriknya di berbagai negara. Nah, apa saja aturan prioritas yang disarankan? Yaitu, pertama, transaksi hanya dalam satu komunitas yang tidak memiliki efek merugikan yang signifikan pada manusia atau komunitas lain, harus diatur oleh norma komunitas tuan rumah. Yang kedua, norma-norma masyarakat untuk prioritas menyelesaikan harus diterapkan sepanjang tidak menimbulkan dampak merugikan yang signifikan terhadap manusia lain atau komunitas tersebut. Nah, yang ketiga, semakin luas atau lebih global komunitas yang menjadi sumber norma, semakin besarlah prioritas yang harus diberikan kepada norma tersebut. Nah, yang keempat, norma yang penting untuk pemeliharaan lingkungan ekonomi tempat terjadinya transaksi harus memiliki prioritas di atas norma yang berpotensi merusak lingkungan tersebut. Teori etika dalam pengaturan organisasi. Yang kelima, jika banyak norma yang saling bertentangan dilibatkan, pola konsisten di antara norma-norma tersebut alternatif memberikan dasar untuk pembuatan prioritas. Nah, yang keenam, norma yang terdefinisi dengan baik biasanya harus memiliki prioritas di atas norma yang lebih umum dan kurang tepat.
Seperti yang akan terlihat di atas, norma-norma ini tidak jelas dan berpotensi memecah belah. Misalnya, yang ketiga dalam daftar tampaknya menunjukkan adanya bahwa norma-norma organisasi besar atau negara dominan akan didahulukan. Nah, ini mungkin lebih dapat diterima di beberapa bagian dunia daripada di bagian lain. Sekali lagi, model ini tampaknya mencerminkan politik yang mendasarinya dan agenda ekonomi daripada mencerminkan konsensus antara budaya yang asli. Nah, kesimpulan dari materi ini yaitu pendekatan kontrak sosial memiliki daya tarik yang cukup besar bagi spesialis bisnis dan organisasi, baik akademis maupun praktis. Bagaimanapun bahwa pendekatan itu membutuhkan landasan agar tidak merosot menjadi relativisme budaya, yaitu tindakan yang dianggap moral karena suatu kelompok tertentu. Karya Rawls dibangun di atas perspektif Kantian, meskipun teori lain juga dapat digunakan, bahkan pada tingkat dasar, itu adalah pencapaian cukup besar jika kontrak sosial konsisten. Dan ini hal poin penting untuk diingat jika kita berusaha untuk menafsirkan aturan organisasi dan budaya kerja sebagai kontrak sosial tersebut. Sekian dari kelompok 3. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.